Salam hormat, saya Hieronimus Hari Kurniawan, salah satu dosen di program studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Asia Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan satu sesi pengajaran saya dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dan seperti yang kita tahu, ilmu pemasaran salah satu hal yang sering berevolusi dan secara konsisten bertransformasi seiring dengan perkembangan industri. Saya melakukan beberapa kajian, mendorong mahasiswa untuk menganalisa temuan-temuan marketing dari berbagai jurnal. Perkuliahan ini adalah gabungan dari sisi akademis dan praktis, sehingga mereka bisa gunakan dan implementasikan dalam kehidupan profesional nanti. Dari segi fundamental, saya selalu menyampaikan bagaimana pemikiran para profesor marketing, para akademisi global seperti Profesor Philip Kotler, Profesor David Eger, Profesor Valery Zettemo. Selain itu, saya juga menambahkan para akademisi di luar konteks marketing seperti Profesor Schumpeter yang merupakan bapak inovasi dunia, sehingga mereka mampu berpikir kritis, berpikir inovatif, dan terus mengadopsi perubahan zaman. Nah, dalam aspek-aspek akademis tersebut, saya melakukan beberapa kajian, mendorong mahasiswa untuk menganalisa temuan-temuan marketing dari berbagai jurnal. Di sisi praktis, saya juga mendorong mahasiswa untuk memahami pemikiran para praktisi seperti Seth Godin, J. Abraham, dan juga para perusahaan-perusahaan besar dunia yang seringkali melakukan manuver dalam dunia marketing. Pemahaman inilah ketika digabung menjadi satu kekuatan bagi mahasiswa, sehingga mereka dapat mengidentifikasi apa sebenarnya makna melakukan penetrasi pasar, melayani konsumen dengan baik, kemudian selalu melakukan riset yang terstruktur. Dalam kegiatannya seringkali saya melibatkan mahasiswa dalam market research. Mereka turun ke lapangan, melakukan survei bersama saya, dan mereka mengetahui bagaimana seharusnya data primer itu dikumpulkan. Jadi kalau kita ngomong marketing, jelas marketing kata dasarnya adalah market. Market adalah pasar. Sehingga marketing itu sebenarnya bukan kerjaan jualan, bukan sekedar jualan, bukan sekedar promosi, bukan sekedar bikin event. Kan kebiasaan kita kalau di bisnis itu, kalau ada toko bisnis produknya nggak laku, jual tas-tas lucu Korea nggak laku, terus mainnya apa? Diskon kan gitu. Diskon dari 50%. Tetap nggak laku, diskon 50% plus 20%. Nah, itu main-main. Tetap nggak laku juga. Jadi sebenarnya karena kalian pegang ilmu marketing, sebenarnya kalian nggak harus perang harga, karena perang harga itu berat, teman-teman. Nah, seperti ini iklan apa? Telkomsel. Dia fokusnya bukan menjual spesifikasi produk sekarang, tapi adalah behavior marketnya kan. Jadi kalau mau nyerah gengsi, kepentingannya adalah FYP. Sekarang kita ada partner untuk bisa FYP, harus coba terus karena pakai kita paling relevan Telkomsel ini udah rilis, lihat total transaksi, fitur favorit, aktivitas kamu bulan ini. Nah, ini adalah mendeteksi salah satu cara Telkomsel mendeteksi behavior gitu. Jadi bukan kalau dulu jualannya juga ini kan. Kalau ini masih pakai copy produknya. Tapi kalau yang ini sudah pakai copy experience-nya. Bisa coba dikaitkan dengan 4C pola mereka kayak gimana. Sebenarnya dalam
akademis juga diteliti hal-hal ini, bukan cuma ini ya. Jadi kan misalkan Nestle, ini kan di Singapura kalau saya nggak salah satu. Tapi saya pikir di Indonesia juga ada beberapa. Jadi dia membuat campaign, isi form, kemudian memberikan sampel gratis. Ya. Nah, salah satunya Nescafe. Tujuannya apa? Orang ngasih sampel gratis tujuannya apa? Ya mas, kenapa kita ngasih sampel gratis? Saya ulangi ya. Jadi Nestle itu pernah melakukan yang iklan di sosial media. Kemudian dia janji sampel gratis bagi yang mengisi form. Ya, ini mungkin ada sering kena iklan seperti itu. Tapi tujuannya apa? Yes, mas. Mendapatkan data dari ini ya, dapat customer, data dari customer. Menarik. Tujuannya apa? Dapat data itu? Evaluasi. Oke, apalagi? Mana produk baru? Oke. Teman-teman saya sering ditanya, terutama mahasiswa ya, pas pagi Pak, kalau mau start new business itu gimana? Mulainya gimana Pak? Bingungnya kalau nggak masalah modal, masalah jualan, itu selalu itu kan mahasiswa itu pusingnya. Mana dulu Pak? Apakah kita langsung jualan? Tapi nggak ada modal Pak. Nah, saya bilang penting kamu harus fokus ke customer database. Ya, pusing kan Pak? Wah, itu apalagi Pak kalau pusing? Saya pernah contohkan kan, kalau Anda jasa instalasi CCTV, bertemanlah dengan kontraktor karena mereka punya database orang-orang yang punya properti yang membutuhkan jasa Anda. Mereka punya database, bertemanlah dengan mereka. Kalau Anda penjual kaos kaki, bertemanlah dengan pengusaha playground, kan begitu ya. Playground, anaknya pakai kaos kaki, dia bisa punya distribution channel. Karena dia punya database setiap hari, playground dikunjungi oleh orang-orang yang mau main, ya orang tuanya dan anak-anak. Nah, sehingga ada aturan kan, kalau nggak pakai kaos kaki nggak bisa main di playground. Nah, sehingga ya, jadi itu kan sama database. Pertanyaan masuk berikutnya adalah mikir kan ya. Terus kok mau mereka kerjasama dengan kita gitu ya? Kemudian mereka harus memberikan database. Kenapa mau? Ya pasti kamu harus memberikan kompensasi. Jadi oke, aku bisa akses database-ku, kamu punya sebagian dari bisnisku, misalkan begitu ya, sharing profit. Ada nanti kalau ada jalan dari kamu kita berhias. Jadi bisnis itu menurut saya harus punya gap dulu. Karena ke depan masih punya, apalagi kalau dari awal kalau nggak ada gap nggak ada cerita. Ya, akan iterasinya akan lama. Oke. Jadi ini juga yang dilakukan oleh Nestle free sample, karena di marketing itu ada namanya consumer confidence gap, ketidakpedean konsumen untuk mencoba produk baru. Yang dilakukan apa biasanya? Kalau Anda mau check out di Shopee, Anda tertarik sama satu produk casing HP, kok kayak keren banget tapi kok murah. Anda lihat harganya murah, fotonya keren banget. Next, Mbak ngapain? Cek review kan, cari video aslinya kan, jangan video yang didownload dari tempat lain ya. Kata innovation sering disambungkan dengan value creation ya, innovation and value creation. Nah sekarang value creation itu juga irisan yang besar dalam marketing ya, karena value sendiri adalah nilai keunggulan gitu ya, sesuatu yang kita bisa deliver ke market. Nah kalau kita bicara inovasi dalam marketing, nah, ini kayak referensinya kan. Kalau kuliah itu harus ngerti ya. Jadi referensinya, filosofinya apa. Karena kalau kalian nggak ngerti marketing dan tidak sampai pada aspek filosofi, tidak aspek fundamental, hanya kalian nggak peduli dengan teori gitu ya. Ya pertanyaan kalian kan yang begitu-begitu. Jadi kayak Pak, di TikTok kita upload minimal satu hari berapa kali? Itu teknikal ya, terlalu teknis. Padahal ada sesuatu yang lebih mendasar dari itu ya. Jadi sebenarnya 4P atau perkataan fix ya. 4P apa aja? Terus promotion, product price, place, promotion. Saya ulang ke sini ya. Promotion, communication, evangelism. Kalau promotion fokusnya kita sebagai manajemen yang menceritakan kelebihan keunggulan.
Di era ini bukan cuma kamu ngasih tahu, tapi bagaimana kamu mendeliver value, ya. Jadi bagaimana kamu melayani. Kalau ini fokusnya ke arah iklan, begitu ya, pasang tadi billboard. Tapi ini adalah bagaimana kamu melayani, bagaimana kamu menceritakan. Maka marketing di tahap ini sudah mengerti bahwa ada namanya brand naratif. Ya. Jadi kalau kita bicara design thinking itu sebenarnya kalau kita berpikir secara sistematis dan juga mau lihat dari aspek yang komprehensif, ya, itu kan lengkap ya, dari berbagai sisi. Nah, relate-nya dengan yang tadi apa relevansinya itu dari segi produk kan sebenarnya. Design thinking itu bicara soal produk. Produk itu bisa barang dan jasa. Barang dan jasa akan lebih cepat terdeliver value-nya jika ditambah dengan layanan gitu. Jadi sebenarnya ada satu konsep atau pemikiran yang sangat bisa dibilang sangat kontroversial ya. Dengan menganggap di John Peter itu menganggap sebenarnya produk itu bukan yang utama karena perusahaan itu sebenarnya tidak punya produk. Nah, ini pertanyaan kontroversial. Sebenarnya perusahaan itu tidak punya produk. Dia itu menjual layanan. Dia itu kan harus melayani orang gitu supaya dapat nilai, ya, dapat keuntungan finansial. Yang layanan itu dideliver atau dikirimkan value-nya lewat barang atau jasa. Maksudnya gini, kalau kita berpikir dalam design thinking, produk bisa berupa barang dan jasa, kemudian ditambah layanan menjadi nilai yang kompetitif. Nah ini teorinya sekarang kita balik. Jangan-jangan ya barang atau jasa itu malah bukan yang utama, bukan yang penting. Tapi yang kita kirim, yang kita jual itu layanan. Maksudnya gini, ketika katakan Anda jual sepatu, Anda jual sepatu itu layanan apa yang diberikan ke customer? Kenyamanan. Apalagi benar ya kenyamanan. Jadi kalau kita jual sepatu sebenarnya yang dijual bukan sepatunya. Ini kalau konsep yang sangat kuat, yang sangat fanatik, yang sangat ekstrim ke layanan. Bagaimana orang bisa merasa lebih nyaman, bisa ya, terlihat keren, mendapat apresiasi orang. Oh sepatu kok keren, wah ini merek mahal. Sebenarnya bisa hal-hal seperti itu kan, atau soal sepatunya yang oke, ya. Jadi dari kenyamanan, terus endurance-nya kalau saya beli sekarang sampai bertahun-tahun tetap bisa dipakai dan nyaman. Nah, itu yang dijual layanannya itu sebenarnya. Tapi layanan itu tidak akan bisa sampai kalau nggak ada barangnya gitu. Jadi barang itu malah fasilitas tambahan. Satu konsep pemikiran. Jasa juga begitu ya. Anda jual jasa membersihkan rumah, melayani orang untuk membuat orang lebih nyaman, tidak perlu effort, ya kerja keras, pulang kerja bersih-bersih rumah. Itu yang dicari. Ya. Nah, untuk mendeliver atau mengirim value itu harus ada jasa. Jadi sebenarnya bisnis itu konsepnya dari ini satu konsep, ya. Jadi service base. Jadi sebenarnya yang kuncinya ada layanan. Tapi ya silakan Anda berargumen dengan itu. Ini satu pandangan. Nah, desain thinking itu sebenarnya begini. Kalau Anda lihat faktor-faktor di sini ya, dari N4 sampai S. Di sini ditulis sebenarnya ini non linear, ya nggak linear. Ya, bikin empati dulu, terus define. Ya, define itu apa maksudnya? Define. Mengartikan, mendefinisikan gitu. Ya. Kemudian bikin ide, bikin prototype, terus enggak. Ini bisa bolak-balik. Bisa loncat ke sana kemari, dari yang urutan kedua bisa ke kelima ke satu lagi bisa. Nah sekarang kalau kita bikin produk, teman-teman, tadi saya bilang, karena itu ya CEO Microsoft bolak-balik ngomong, kamu udah habis banyak riset soal AI, kamu punya Microsoft Copilot, kamu udah bikin produk banyak, kamu sering diskusi sama Bill Gates juga, next produk apa nih, pasti berhubungan dengan AI dan blockchain gitu. Bolak-balik juga ditanya sama Bloomberg diwawancara, tapi perusahaan udah
gede nih. Iya bikin perusahaan gede apa? Oke lah, Anda punya visi AI, Anda punya teknologi, Anda punya engineer luar biasa. Tapi yang penting apa? Empati. Yang menggerakkan perusahaan itu empati sebenarnya. Karena kita nggak ingin manusia itu repot. Maka terciptalah Microsoft Windows. Teman-teman sebelum ada Windows, Anda buka komputer ribet ya, copy ya. Kalau zaman dulu pakai DOS itu, floppy 3,5, floppy ribet, nggak usah klik-klik ya. Ketika ada Windows, Anda terbantu sekali. Jadi dia tuh berempati, saya nggak mau orang awam itu nggak bisa pakai komputer karena dia nggak pernah belajar, nggak pernah coding, nggak belajar programming dan segala macam. Jadi semakin natural. OpenAI juga mengatakan itu karena pada ChatGPT yang luar biasa akrab dengan Anda ajak ngobrol China. Yang salah adalah ChatGPT cuma dipakai bahan untuk curhat. Nah, gitu. Jadi sering ya, kenapa hidupku begini ChatGPT? Rupanya. Kemudian ada satu restoran yang merasa produk saya ini enak, tapi kenapa restoran saya sepi? Katakanlah begitu. Perlu ditanya, Pak enak menurut siapa? Iya. Karena enak relatif. Bener. Anda nih teman-teman saya, ini kalau ini bawah ya. Ada satu, dia sebenarnya restoran, dia kafe yang menjual makanan gitu lah. Tapi konsepnya kafe. Udah jalan nih. Bahkan udah di franchise kan sampai Kalimantan ada. Restorannya menurut dia bermasalah. Pertanyaannya kenapa buka franchise kalau bermasalah? Ya pengen cepat dapat duit kan pasti itu siapa? Sama seperti perusahaan, tiba-tiba pengen IPO cepat-cepat, ownernya pengen cepat kaya, exit gitu. Nah ini restoran. Promosi tadi ketika dia cerita, ya, kemudian ada, main ke restoran dulu yuk. Ayo reuni SMA kita di Surabaya, ayo main ke restoran dulu. Nanti kasih diskon deh, gitu ya, mungkin communication. Bagaimana cara pelayan memberi service yang bagus, communication. Nah bedanya dengan evangelism apa? Yang mingguan, yang masuk apa kayak evangelism? Jangka panjang. Contohnya apa? Nah, kalau di era McCarthy, tahun berapa tadi buku terbitnya? 60 ya. 60 ini ya seorang profesor ya, Jerome McCarthy bilang bahwa fokusnya produkku harus bagus, high quality, well promoted ya. Jadi disebarkan di mana-mana, well promoted. Converse ini melakukan cara yang oke. Sekarang Anda bisa mengcustomize produk. Kita bikin campaign. Jadi tadi saya lanjutkan sebelum kita menelisik atau meneliti ya apa yang dalam Converse. Sebenarnya kalau dulu yang penting ada data, gitu ya, engagement. Kita ngomong dulu bukan dulu banget ya. Jadi engagementnya baru-baru ini ya. Data, like, share, komen, dan komennya apa? Dalam marketing itu namanya metografi. Jadi memetakan gitu ya. Misalkan kita lihat di YouTube-nya Fitra Eri ya, dia bahas soal BYD komennya bisa 1.300-an satu diskon. Nah itu bisa diteliti. Oh arah market kita persepsinya terhadap BYD seperti ini secara brand. Itu diteliti bisa. Kalau Anda mau skripsi mengambil topik itu bisa. Kita itu menarik banget. Nah sekarang gini, bukan hanya berapa banyak komen yang seperti itu, berapa yang apresiasi, berapa yang like, berapa yang save, tapi kenapanya gitu. Jadi kenapa tadi saya bilang kerjasama dengan seorang yang fokus ke psikologi? Karena saya harus tahu kenapa dia melakukan. Dan setelah melakukan itu, apa tindakan berikut? Nah, Converse ini melakukan ini. Teman-teman yang ini tadi sudah menjawab. Saya terima, minta tolong ini masih ada space kosong ditambahkan. Saya minta tolong teman-teman ambil 6 poin, minimal 6 poin dalam ini. Ya, dan beri contoh. 6 poin itu maksudnya gimana Pak? Misalkan Anda ketemu Pak, saya tertarik bahas soal everywhere. 1. Evangelism, convenience, cost, dapat. Tapi ini masih bisa dipakai. Oh masih bisa sangat bisa zaman sekarang, cuma perlu ditambahkan. Jadi saya ambil produk dan promosi Pak. Saya ambil contoh aktivitasnya kayak gimana yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Nah,
ngerti ya, jadi ditambah kosong, nggak usah terlalu panjang, nggak apa-apa. Cuman saya minta supaya saya mengetes ya, di mana yang tes pemahaman Anda bisa tambahkan contoh kasus, ambil 6 elemen dari apa nih totalnya 12 elemen jadi separuhnya. Misalkan satu porsi boleh, yang lain porsi 4 boleh, yang semua satunya experience. Silakan. Ini cuma benar dari contoh kasusnya apa gitu? Ya, contoh aktivitas yang dalam perusahaan. Boleh dari pengalaman teman-teman atau di tempat Anda kerja, atau yang Anda tahu, Pak kemarin Lego itu lagi bikin promo Pak, Lego Series Play lagi bikin event di Jakarta, promonya gitu. Yes, di marketing ada istilah pain point, sesuatu yang dia nggak nyaman. Dia definisikan, kalau bisa sampai puluhan nomor gitu. Dari empati ini, kalau nggak ada empati susah, dia hanya memikirkan diri sendiri. Karena kalau kita mobil, kita tenagai hewan. Kemudian ini tahun 2000, nggak apa-apa, intinya diterima dulu. Hewannya yang mana apa? Tupai, tipan relasi. Motor listrik di dalam ya. Nah itu kan nggak akan dilaksanakan. Tapi seorang engineer pun bisa lihat idenya. Jadi ide itu nanti diseleksi. Nah ini harus seleksi. Nah setelah seleksi, ada beberapa ide yang nggak masuk akal tadi, yang nggak relate, itu dieliminasi. Nah, kemudian ide itu cepat-cepat di apa tadinya? Prototype. Apa prototype ini? Kalau dalam bisnis, apa prototype? Satu rancangan kan gitu. Itu aja itu ya? Iya, kalau yang saya bikin ini kan ada Excelnya, ini ada pengujinya. Ya. Demikian yang saya dapat sampaikan, semoga dapat memberi gambaran dan dapat digunakan untuk penilaian. Terima kasih.